Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Di sini Miss Ika akan mengingatkan nih untuk tidak lupa pembiasaan paginya ya, seperti membaca ikrar, sholat duha, dan tadarus hafalannya jangan sampai lupa. Nah, di sini sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yuk bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah belajar di sini kita akan belajar tema 2A, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hidup rukun dengan teman bermain. Sebelumnya kalian sudah belajar di subtema 1 sudah belajar kalimat ungkapan. Nah, sekarang kita di subtema 2 akan belajar kalimat ajakan. Di sini ada pertanyaan, apa itu kalimat ajakan? Nah, siapa yang sudah tahu kalimat ajakan itu apa? Nah, betul sekali. Kalimat ajakan adalah kalimat meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang isinya ajakan atau mengajak. Nah, kita bersama-sama yuk lihat di halaman 31. Sebelum kita membahas kalimat ajakan di halaman 31, kalian bisa membaca terlebih dahulu ya percakapan antara Nina dan Deli. Sudah dibaca semuanya? Nah, setelah sudah dibaca, di sini ada beberapa contoh kalimat ajakan yang kita biasa ucapkan untuk mengajak teman bertama. Yang pertama ini ada Ayo kita bermain tapak gunung di lapangan. Nah, yang kedua ada mari kita bermain ular naga saja. Kalian boleh garis bawahi di buku kalian ya Kak, di halaman 31. Sudah? Ya. Nah, kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo. Setelah ayo ada kata apa lagi? Ada kata mari. Jadi setiap kalimat jika diawali kata ayo dan mari itu termasuk kalimat ajakan. Kalimat ajakan tadi apa Kak? Ya, kalimat yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang isinya ajakan atau mengajak. Sudah paham sampai sini? Selanjutnya akan belajar mengenal gerakan. Kita buka halaman 32 ya. Di halaman 32 ini ada beberapa anak yang sedang bermain di lapangan. Di sini ada bermain apa di gambar, dilihat yuk. Ada bermain layang-layang, ada bermain sepak bola dan ular naga. Gerakan mereka berbeda-beda. Ketika bermain kita melakukan gerakan. Ada gerakan tangan, ada gerakan kepala dan ada gerakan kaki. Nih, ini gerakan tangan. Yang B ini gerakan kepala dan yang C ini gerakan kaki. Nah, gerakan ini bisa kalian praktekkan ya Kak di rumah. Nih di halaman 32 bisa dilakukan, dipraktekkan di rumah. Yang selanjutnya kita akan belajar berhitung, membandingkan bilangan dengan menggunakan kubus satuan. Yuk kita bandingkan bersama-sama. Kita buka halaman 33.
Di sini ada kubus. Yang ini kubusnya itu disebut ratusan sama, yaitu di sini jumlahnya ada 100. Yang kedua, yang satu baris ini jumlahnya 10. Berarti di sini ada berapa jumlah 10-nya? Ada 2. Berarti sama dengan 20. Yang ini ada satu baris berarti 10. Perhatikan puluhannya, 20 lebih banyak dari 10. Ini 20, ini 10. Berarti jadi ini 20 lebih banyak dari 10. Jadi 125 lebih dari 119. Sampai sini paham ya, Kak? Setelah kita belajar berhitung, kita akan lihat percakapan di halaman 35. Sebelumnya kalian boleh membaca percakapan antara Nina dan Deli berikut di rumah masing-masing ya. Miss akan mencontohkan ada beberapa kalimat ajakan dalam percakapan ini. Sudah dibaca, Kak? Nah, mari kita lihat bersama-sama percakapan halaman 35. Ada beberapa contoh kalimat ajakan yang kita biasa ucapkan untuk mengajak teman. Kalian bisa sambil dalam percakapan ini diberi garis bawah pakai pensil ya. Yang pertama ini ada, ayo kita bersiap-siap untuk pawai pakaian adat, Del. Tuh, boleh digaris bawah ya. Yang kedua, mari ke rumahku, Nin. Ini juga termasuk kalimat ajakan atau mengajak. Yang ketiga, ayo Nin. Nah, ini tadi Miss sudah beritahu ya, jika kalimat ajakan itu ada kata ayo, mari, ayo dan mari. Ini sudah termasuk kalimat ajakan karena ada kata ayo, mari. Sampai sini paham ya, Kak? Setelah kita membaca percakapan sebelumnya, kita akan membaca percakapan yang selanjutnya. Kita buka halaman 38. Di sini ada percakapan antara Nina dan teman-teman bermain di rumah Lani. Bacalah percakapan Nina dan teman-teman berikut. Nah, kalian boleh membaca ini di rumah. Sehabis itu Miss akan membahasnya. Nah, di sini Nina dan teman-teman sedang bermain. Nah, dalam bermain sikap Nina ini akan menunjukkan sesuai pengamalan sila Pancasila. Nah, yang pertama itu ada sila Pancasila yang pertama. Masih ingat tidak bunyi Pancasila? Nah, pinter. Nah, sekarang Miss akan di sini juga menyebutkan sila Pancasila pertama. Kalian boleh sambil ditulis di kolom di halaman 38 ya, Kak. Bunyi Pancasila pertama. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Boleh ditulis, yuk. Sudah? Selanjutnya, sila kedua. Selanjutnya, sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, boleh ditulis ya. Ya. Di sini Miss Ika akan mencontohkan pengalaman sesuai sila pertama dan sila kedua. Yang pertama, contohnya. Yang pertama contohnya itu ada membaca doa. Membaca doa termasuk pengamalan sila pertama. Seperti apa Miss membaca doa? Seperti kita sebelum makan membaca doa,
sebelum belajar membaca doa itu termasuk pengamalan sila pertama. Yang kedua ada beribadah, sholat, terus membaca Al-Quran, itu juga termasuk pengamalan sila pertama. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, ini kalau kalian sedang beribadah dengan temannya sedang beribadah, kita tidak boleh saling mengganggu ya. Ini termasuk pengamalan sesuai sila pertama. Yang selanjutnya ada menghormati teman yang berbeda agama. Ini juga termasuk pengamalan sila pertama. Nah, untuk sila kedua, contohnya yang pertama, membantu teman yang sedang terkena musibah. Jika teman kita, tetangga kita sedang sakit, kita harus membantu. Ini termasuk pengamalan sila kedua. Yang kedua ada berbagi makanan dengan teman. Contohnya jika teman kalian tidak membawa bekal, kita bisa saling berbagi, saling sharing bersama-sama. Yang ketiga, meminjamkan pensil jika ada teman yang tidak membawa alat tulis. Yang keempat, saling membantu antar teman sesama. Nah, ini adalah contoh pengamalan sesuai sila pertama dan sila kedua. Sampai sini semoga semuanya paham ya Kak. Nah, setelah Miss jelaskan dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, Miss akan di sini ada latihan soal. Kalian boleh mengerjakan di halaman 34 dan 39. Ayo berlatih. Tetap semangat untuk mengerjakan. Sekian dari Miss Ika. Kurang lebihnya Miss Ika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.